Sudah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Teman-teman, masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kan? Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk lebih semangat lagi. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kau bangun karang yang teguh,
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau merasakan hadirat-Nya.
Kami mau selalu berjalan denganmu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hatimu ya Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sekarang kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami agar kami bisa mengerti isi hati-Mu dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teens, apa kabar? Pasti semuanya kalian di rumah baik-baik aja. Kalian udah melewati masa pandemi ini di rumah, pasti kalian semuanya masih tetap di rumah dan menjaga selalu kesehatan. Nah hari ini kakak mau bawain firman Tuhan tentang what are you strength and weakness. Nah apa sih kekuatan kalian dan kelemahan kalian. Nah minggu lalu pernah kita bahas tentang rencana Tuhan bagi kita tuh apa. Nah yang pertama apa? Pernah my talent. Nah talenta kalian apa? Bakat kalian tuh apa gitu loh. Kemarin pernah cerita juga misalnya ada yang bakat kalian misalnya main musik ya kan. Main musik itu berarti cuman bisa piano misalnya. Wah saya mau mengembangkan bakat saya, misalnya main musik sambil bernyanyi. Nah itu bakat kalian yang bisa kalian kembangkan. Yang kedua apa? Open your eyes. Nah rencana Tuhan tuh bagi kita itu ada berapa poin? Ada 4 poin. Nah open your eyes, kita ngelihat ke depan. Di dunia, di luar apa sih yang sedang berkembang saat ini? Apa yang saat ini sedang tren? Nah kita harus melihat wawasan ke depan, keluar sana melalui googling, melalui mungkin YouTube atau IG. Nah kita harus melihat wawasan ke depan. Nah yang ketiga apa? My future ahead. Nah kita harus lihat masa depan kita. Masa depan kita nanti waktu kita dewasa nanti kita mau jadi apa sih? Udah dewasa nanti kita mau cita-cita kita apa sih? Kita harus sudah tahu. Nah yang keempat apa? My obstacle, tantangan dan hambatan yang kita alamin apa? Kalau kita udah tahu talenta kita sudah melihat ke depan, masa depan kita nanti akan menjadi apa, terus kita udah punya rencana nanti cita-citanya mau jadi apa, kita juga harus melihat tantangan dan hambatannya. Nah itu semua kita harus planning dan kita harus mengetahui. Nah hari ini apa sih target kalian? Nah, I want is your target. Apa target kamu gitu loh. Misalnya saya mau jadi dokter, I want be a doctor in the future. Nah, saya mau jadi dokter misalnya. Terus apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, kalau misalnya bakat kalian kalau mau jadi dokter apa? Misalnya saya harus bisa pelajaran IPA nih dari sekarang. Nanti SMA ada jurusannya, misalnya jurusan IPS, jurusan IPA. Dari kelas SMA kalian udah nentuin, oh ya saya kalau mau jadi dokter saya harus nentuin masuk jurusan mana, masuk jurusan IPA. Oke, kita masuk jurusan IPA, apalagi yang kita harus lakukan untuk menjadi dokter? Kita harus menjadi juara kelas, harus. Kalau dokter itu harus yang pinter, nah harus pinter juga gitu loh. Jangan yang wah biasa-biasa aja lah, pokoknya jadi dokter aja. Jangan, kita harus menjadi orang yang pintar. Mungkin kita harus menjadi juara kelas. Terus apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh namanya dukungan dari orang tua. Orang tua itu kalau orang tua kita mendukung kita, kita pasti bisa mencari bakat kita, mencari talenta kita. Nah, apa aja sih untuk kita mencapai semuanya itu pasti kita ada namanya hambatan, obstacle. Nah, apa sih? Biaya. Nah, bagaimana kalau misal kita mau jadi dokter, pasti kita butuh biaya besar, benar gak? Nanti harus ada praktek, kakak punya saudara pernah jadi dokter. Nah katanya kalau misalnya setelah dia jadi dokter, dia harus bekerjanya di luar daerah gitu loh, untuk praktek gitu loh. Nah itu pasti butuh biaya yang besar gitu loh. Nah kalau kita mau jadi dokter, kita butuh biaya yang besar juga gitu. Nah kakak mau cerita sedikit,
kakak punya ponakan itu umur 6 tahun. Nah pada saat kakak belajar ini kita sama-sama cerita-cerita nih gitu loh. Kamu cita-citanya mau apa sih? Oh kakak bilang, dia di umur 6 tahun dia udah tahu. Dia panggil saya aku mau jadi dokter. Wow, umur 6 tahun udah bilang, udah tahu cita-citanya. Cita-citanya mau jadi dokter. Terus saya tanya, kakak tanya, kalau misalnya mau jadi dokter, kamu harus ngapain? Aku mau jadi dokter, kakak tanya dulu gini awalnya, kamu mau jadi dokter untuk apa? Aku mau jadi dokter biar bisa obatin mami, obatin papi kalau lagi sakit, obatin koko lagi sakit, obatin akong katanya dia bilang gitu, papa saya gitu loh. Saya mau obatin mereka kalau lagi sakit. Misalnya katanya dia bilang gitu, wah pokoknya wawasannya. Kalau misalnya kokonya makan sembarangan, misalnya jorok, sakit perutnya, nanti saya mau obatin. Wah, terus oke, kalau misalnya kamu mau jadi dokter untuk obatin mami papi, obatin kakaknya atau kokonya gitu loh, obatin opanya, omanya. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tanya. Saya harus belajar. Belajarnya bagaimana? Saya tanya lagi gitu loh. Oh dia ternyata tahu, dia langsung, ini saya harus nonton di YouTube. Nonton YouTube, nonton apa? Itu cerita-cerita tentang kedokteran. Wah kok saya sampai pikir, wah dia kok bisa tahu? Iya, terus nonton-nonton film yang tentang kedokteran. Bagaimana cara dokter bekerja, bagaimana cara dokter ngelakuin sembuhin orang. Wah kok bisa pikir kayak gitu ya. Terus saya bilang gini, kalau kamu udah mau jadi dokter nanti dari sekarang, terus Dede harus ngelakuin apa? Nah saya tanya lagi sama dia, saya harus belajar rajin katanya. Oh iya bener, terus ngapain lagi? Terus saya mau pokoknya belajar matematika katanya. Oke, sekarang benar sekali, semua udah kamu lakukan. Nah sekarang saya tanya sama kamu, sekarang kalau misalnya Dedek nih ya, saya panggil dia namanya Navia gitu loh. Kamu gak bisa apa di sekolah misalnya? Yang bisa dulu deh, kekuatan kamu apa, strength kamu apa? Saya tanya, saya itu katanya dia bilang, saya suka matematika katanya. Wih, iya benar, dia emang anak yang pintar, dia bisa matematika walaupun umur 6 tahun, dia bisa hitung pakai bahasa Inggris sampai sampai ratusan, udah bisa tambah-tambahan, bisa kurang-kurang di umur 6 tahun gitu loh. Dia emang lumayan anak yang sangat cerdas. Terus saya tanya lagi, oke, kalau misalnya kamu udah gak bisa gak bisa pelajaran apa lagi yang kamu suka? Nah saya tadi dia bilang matematika. Saya bisa apa lagi ya? Oh ya saya bisa hitung-hitungan, bisa bagi-bagian, katanya dia bilang gitu ya, karena anak kecil belajarnya bahasa itu ya. Terus oke, sekarang Navia gak bisa apa? Kalau misalnya di sekolah misalnya bisa pelajaran matematika, yang gak bisa apa? Aku cuman gak bisanya bahasa Inggris aku cuman sedikit katanya. Gak terlalu lancar katanya dia bilang gitu. Terus bagaimana cara Navia kalau misalnya kagak belajar, gak bisa bahasa Inggris katanya. Saya mau belajar bahasa Inggris sama Koko katanya. Saya mau belajar, terus saya juga mau baca-baca. Wah dari anak umur 6 tahun sudah tahu kelemahan dan kekuatan dia pada dia pengen menjadi dokter apa. Kita juga sekarang kakak mau kalian untuk ngelis nih. Apa sih kekurangan kalian di sekolah? Apa kekuatan kalian di lingkungan sekolah, kekurangan kalian di lingkungan sekolah, di akademi pelajaran, apa gitu loh. Misalnya ya kekuatan kita, strength kita apa? Play drum, wah saya suka main drum, terus apa lagi? Saya suka matematika, wah saya bisa matematika. Terus apa lagi? Komputer, wah saya jago komputer, oh ya ponakan saya lagi tadi bilang ini, saya juga harus jago komputer katanya. Buat apa? Biar saya bisa lihat-lihat di googling tentang kedokteran, wih keren banget. Terus apa lagi?
Saya suka pelajaran IPA. Wah, itu bagus. Atau enggak saya suka pelajaran IPS. Wah, itu kekuatan kalian dalam pelajaran misalnya. Strength kalian. Terus saya tanya lagi, kelemahan kalian apa sih? Nah, misalnya saya lemah mungkin dalam English to skill katanya. Misalnya bahasa Inggris saya standar katanya. Saya nggak lancar-lancar banget bahasa Inggris. Terus apa lagi? Misalnya saya reading saya kurang. Wah, terus apa lagi kelemahan kalian? Saya terlalu banyak main game. Wah, pasti di rumah ada yang tahu nih, suka main game terlalu banyak sampai lupa mengerjakan tugas. Nah, kakak punya ponakan lagi, satu lagi ini kokonya gitu loh. Dia suka main game gitu. Kadang kakak kalau misalnya dia suka main ke rumah, kakak bilang, ayo stop main game, jangan main game terus. Kita waktunya belajar, waktunya mengerjakan tugas. Sampai kadang dia malam main game gitu loh, sampai malam main game, sampai tidur susah gitu loh. Enggak, saya nggak ngantuk gitu loh. Tapi dia main game gitu loh. Sampai saya kadang pernah lakukan pada saat itu saya ambil handphonenya, saya bilang waktunya tidur tidak boleh main game. Wah, game too much, selalu main game dengan terus-terusan sehingga lupa dengan belajar, lupa dengan kegiatan sekolah, waktunya les, sambil les sekarang kan online, pakai melalui Zoom. Dia off cam, tutup, tidak misalnya nggak mau biar tidak terlihat oleh gurunya dia off cam, tapi main game. Wah, itu tidak boleh dilakukan. Itu kelemahan, mungkin kita alami kelemahan kita seperti itu. Kekuatan kita, strength kita yang tadi, weakness kita yang Kak sebutkan. Coba sekarang kalian mulai di rumah, kalian lakukan apa sih strength kita, apa sih weakness kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Mungkin kita kelebihan kita yang tadi kakak bilang, kita hebat main drum, kita hebat menyanyi, kita hebat dalam matematika, kita hebat dalam hitung-hitungan, kita hebat dalam kekuatan kita dalam ilmu pelajaran IPA gitu loh. Kelemahan kita yang tadi kakak juga bilang, kita harus list, kita harus mengetahui apa aja sih itu. Nah, lanjutnya. List of strength and weakness in social personal life. Kita juga harus tahu nih, strength kita apa. Misalnya, I'm a friendly. Wah, di sini pasti saya kalau ketemu teman saya, langsung deh saya deket. Saya orangnya bisa bergaul, maksudnya bisa berteman, gampang berkomunikasi dengan teman-teman. Saya kalau ketemu orang, bisa langsung deket. Wah, pasti di rumah tuh ada kan. Pokoknya kalau saya ketemu teman-teman saya yang gak kenal, saya langsung friendly lah gitu loh. Terus apalagi, I have a lot of friend. Nah, kita mungkin dia bisa bergaul. Di sini ada temennya, di sini ketemu ada temennya, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa bergaul dengan baik. Nah, terus apalagi sih dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kita pribadi setiap hari, I have a good manner. Saya memiliki kita punya rasa sopan santun. Kita menghormati orang yang lebih dewasa, menghargai orang yang lebih dewasa. Guru kita lagi Zoom misalnya, kita kalau lagi nge-Zoom kita harus open cam. Kenapa sih? Kita menghargai guru kita lagi belajar, lagi ngajarin kita. Kita menghargai guru kita yang sedang ngajar. Nah, jadi kalau adik-adik yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, kalau lagi nge-Zoom gak boleh off cam, tapi harus on cam. Kenapa? Karena kita menghargai guru kita menghargai teman-teman kita menghargai teman kita. Nah, I am a brave. Yang selanjutnya apa? Saya berani. Wih, saya menjadi orang yang berani katanya. Kekuatan saya di lingkungan sosial saya, di lingkungan sekitar saya orang yang berani. Wih, beraninya dalam hal apa? Pokoknya kalau misalnya nyanyi, saya berani. Siapa yang mau nyanyi? Wah, misalnya gitu. Kalau misalnya kakak lagi cerita sama ponakan kakak, dia orangnya berani, I'm brave katanya. Saya mau nyanyi katanya. Wih, terus
kalau misalnya lagi Zoom juga dia, saya pernah lihat dia Zoom. Saya mau doa, wah dia berani, dia gak malu-malu gitu loh. Mungkin ada anak-anak yang saat ini di rumah merasa malu-malu. Malu aku gak mau open cam Kalau misalnya lagi kebaktian, lagi Zoom class, rambut saya jelek misalnya. Atau enggak saya belum mandi tuh. Wah jangan itu. Nah terus apa lagi? Kita lihat sekarang dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan sosial kita. Apalagi weakness-nya kita apa, kekurangannya kita apa. Misalnya kita arogan, nah suka sombong orangnya. Pokoknya saya yang paling pinter, merasa sombong. Wow, saya yang paling bisa pokoknya. Yang lain gak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya pelajaran misalnya ada pelajaran matematika. Saya yang paling bisa, merasa hebat, merasa sombong. Terus apalagi? Saya kalau ngelakuin ini nih pasti bisa, belum tentu gitu loh. Dia merasa sombong. Terus apalagi? Dia suka argumen. Wah, dia bilang, pokoknya kalau merasa paling benar. Nah, terus apa lagi dia? Suka marah-marah. Nah, kalau orang yang suka marah-marah, sedikit marah. Kalau dikasih tahu marah, itu anak yang tidak baik. Saya pernah alami, dulu saya masih kecil juga pernah gitu loh. Saya kalau dikasih tahu pasti marah. Menurut saya orang tua kasih tahu saya itu salah. Saya yang paling benar. Tapi saya mulai berpikir gitu loh. Kalau misalnya dikasih, Iren jangan lakuin ini ya. Saya marah. Saya bilang enggak, saya paling benar waktu saya masih kecil. Tapi saya belajar. Oh iya, menurut orang tua saya kalau dia ngomong seperti itu seharusnya memang benar ya. Saya nggak boleh lakuin. Gitu loh. Wah, saya mulai belajar. Terus apa lagi? Kita harus belajar terus melalui misalnya apakah saya punya kemampuan gitu loh, apa yang kita apa kekurangan kita harus mengetahuinya. Nah, di sini coba sekarang kakak mau kalian ada di rumah, dimanapun kalian berada, mengapa sih gitu loh kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kenapa sih gitu loh. Nah, untuk apa sih kita tahu kelemahan dan kekuatan kita? Strengths and weakness kita, buat apa kita tahu? Nah, yang pertama lebih memahami diri sendiri. Kalau kita tahu kelemahan kita, kita bisa tahu nih, oh ya saya misalnya kekuatan saya, strength saya di pelajaran IPS. Jadi kalau misalnya saya dengan kekuatan saya belajar IPS, saya mau misalnya saya lebih senang sejarah atau apa, saya akan ambil jurusan di IPS gitu loh. Terus kalau misalnya saya lebih senang pelajaran matematik, fisika, kimia misalnya atau ada ilmu alam, saya pilih pelajarannya pasti IPA. Itu kita harus tahu, lebih memahami diri sendiri gitu. Tadi kita udah list misalnya kelemahan kalian apa, kekuatan kalian apa, kelemahan kalian apa, strength kalian apa, will and weakness kalian apa. Kalian udah tahu nih. Nah yang kedua supaya ngapain sih? Yang kedua supaya lebih efektif. Kalau kita sudah memahami diri kita sudah tahu apa kelemahan, kekuatan dan kelemahan kita akan mengetahui kita harus melakukan apa. Nah tadi yang kakak pernah cerita yang awal kalau kita mau jadi dokter ya kan, kita harus belajar apa? Belajar IPA, belajar masuk jurusan kedokteran nanti gitu. Terus harus belajar sungguh-sungguh, mendapatkan nilai yang baik. Itu poin-poin yang kalian harus lakukan dari sekarang. Jadi kakak mau kalian semuanya biar lebih efektif gitu loh. Efektif dalam arti apa sih kak? Biar kalian tahu nih, kalian nanti dewasa udah disusun dari sekarang. Biar gak sia-sia kalian nanti. Jadi kalian udah tahu nanti ke depannya mau jadi apa, cita-citanya jadi apa. Dari hari ini kalian sudah harus mengetahuinya. Nah
Ponakan kakak dari umur 6 tahun dia udah tahu. Dia kalau mau jadi dokter dia harus mencari kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dia udah tahu gitu loh. Misalnya harus ngapain dia udah tahu gitu loh. Nah yang ketiga apa? Supaya kita bertumbuh lebih baik. Nah kita bisa menjadi lebih baik lagi kalau misalnya kita udah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa memahami diri kita bisa mengetahui kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, oke, selanjutnya kakak mau belajar tentang dari Alkitab. Kita baca di Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Oke, semuanya buka Alkitabnya di Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Kakak bacain ya. Oke. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jika kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikannya tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan sama kita harus belajar penuh dengan pertimbangan. Nah, kita juga harus menjadi seorang yang lebih bijaksana dan melakukan hal yang tidak sembarangan. Misalnya kalau kita mau menjadi, tadi bahas lagi menjadi dokter ya. Kalau kita mau jadi dokter kita harus pikirin dulu. Kira-kira nih kita dari sekarang umur kalian misalnya kelas 6 SD, kelas SMP 1 gitu loh. Kalian udah mulai menentukan apa yang kalian inginkan nanti. Apa yang mau kalian kerjakan nanti. Apa cita-cita kalian nanti biar tercapai. Tuhan sudah mengajarin kita. Dibilang di Lukas 14 ayat 28 sampai 30 udah ngajarin kita. Tuhan mengajarin kita supaya kita untuk berpikir berpikir untuk melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh bersikap tidak sembarangan, tidak melakukan hal yang salah gitu loh. Jadi kalian yang adik-adik yang ada di rumah sekarang, kalian harus belajar kelebihannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kalian harus udah benar-benar nentuin. Tuhan udah ngajarin kita dari sekarang, dari Alkitab sudah mengajarkan kita juga harus belajar. Ya, jangan sampai kita salah jurusan atau kita jangan sampai menyesal nantinya. Wah, dulu kan seharusnya kalau saya pintar belajar, gak sia-siain belajar, saya mungkin sekarang udah jadi dokter ya. Wah, kalau misalnya saya dulu disuruh mama saya ngeles gambar misalnya atau belajar drawing, gambar. Seharusnya saya sudah menjadi desainer sekarang. Saya hobi desainer, tapi saya malas belajar. Apa sih? Saya malas disuruh mami ngeles atau papi ngeles. Saya ogah-ogahan, disuruh belajar, saya malas-malesan. Jadi menyesal pada saat nanti kalian dewasa. Tidak mencapai cita-cita kalian gitu loh. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Tuhan punya rencana buat kita indah. Tuhan punya rencana buat kita itu baik. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita belajar juga, kita terus belajar. Apapun yang kita harapkan, kita terus tekun. Mau apa? Misalnya, selain dokter deh, kakak ceritanya dari tadi dokter terus. Oke, yang lain. Kak, saya mau jadi, misalnya mau jadi pilot. Wih, terus pilot itu kan pasti ada yang harus dilakukan kan. Harus belajar apa, jurusan apa, terus juga harus pinter ya kan. Pilot itu kan kalau misalnya mau naik pesawat membawa banyak orang, benar gak? Kalau misalnya kita gak pinter mau bawa banyak nyawa orang, takut gak? Nah kita harus benar-benar belajar dengan baik. Nah terus lanjut. Di sini dengan bilang, jika kita sudah bisa menuliskan apa saja. Nah di Lukas udah kita bisa tahu apa saja yang kelebihan dan kelemahan kita. Kita bisa mengetahui
Apa yang harus kita lakukan? Kita baca di Lukas 14 ayat 31 sampai 32. Lukas 14 ayat 31 sampai 32. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, jadi kalau misalnya di sini cerita raja mau berperang. Kalau raja mau berperang itu pasti ada strateginya. Kita harus mengetahui dulu, ini kira-kira apa nih? Kira-kira musuh kita nih bawa pasukan berapa banyak ya? Terus nanti pasukannya melalui lewat mana nih? Biar kalau kita ketemu dia langsung kita tangkep gitu loh. Terus apalagi kita harus tentuin nih, nanti kita harus orangnya ada berapa orang harus dijaga kubu mana, biar kita menang. Kita harus ada namanya pertimbangan. Kita harus ada namanya planning. Wah, rencana. Kita rencanain dulu semuanya biar kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, kita kalau misalnya kita sudah melakukan, kita sudah menulis kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kita akan mengetahui nanti. Nanti setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita akan memaksimalkan diri kita. Kita akan melakukan hal yang baik. Misalnya mengurangi kelemahan kita, apa sih dari sekarang? Misalnya saya nggak bisa matematik misalnya, ya belajar, ngeles gitu loh. Saya nggak bisa bahasa Inggris, kita belajar. Kita coba mengulang lagi pelajaran-pelajaran yang menurut kita nggak bisa. Kakak pernah cerita, kakak waktu itu kan pernah bilang gitu loh, pernah kesaksian juga kakak kurang dalam pelajaran gitu loh. Tapi kakak nggak pernah mau menyerah gitu loh. Kakak belajar apa yang kakak nggak bisa, kakak mau belajar. Dengan cara apa? Ngeles gitu loh. Gak mau nih nilainya setiap hari begini-begini aja. Misalnya nilainya merah, setiap ambil rapot nilainya merah. Gak mau gitu loh. Saya gak mau, saya harus mengubah. Yang tadi nilainya merah, nilainya tidak baik, saya mau mengubah menjadi nilai yang baik. Saya ngeles. Saya juga gak mau malas-malasan ngeles. Saya belajar, setiap kali saya belajar. Terus pas mengambil rapot, kakak merasa senang. Nilainya, wih bagus-bagus. Nilainya gak ada yang merah, nilainya baik-baik. Kita harus mengetahui apa kelemahan, kekuatan dan kelemahan kita. Apa kita harus mengetahui strength kita apa, weakness kita apa. Kita harus tahu. Jadi kalau misalnya kita ada memiliki kekurangan-kekurangan, kita bisa menutupi, kita bisa mengcover dari sejak sekarang ini. Jangan pernah kalian menyerah. Jangan pernah kalian merasa, wah udahlah saya gak bisa ini, gak bisa itu, udah menyerah saja gitu loh. Jangan. Nah, kita mengenal diri kita sendiri dalam sejak kita masih kecil ya kan. Menolong kita dalam banyak hal, kita bisa tahu juga bagaimana kita bisa memperbaikinya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Yang pertama apa? Menjadi lebih baik bagaimana caranya? Pelajaran di sekolah, akademinya bagaimana? Pertumbuhan diri pribadi kita bagaimana? Self kita. Yang selanjutnya apa? Hubungan dengan orang lain. Kita berhubungan dengan orang lain juga bagaimana? Kita harus terus bekerja sama orang lain gitu loh. Kita harus saling berteman dengan orang lain. Jangan, wah udahlah saya mah mau hidup sendiri aja, mengerjakan sendiri, tugas sendiri gitu loh. Saya mau nggak mau berteman sama orang lain, jangan gitu loh. Kita harus belajar untuk selalu menjadi lebih baik gitu loh. Mungkin saya merasa orangnya pendiam, udah gak mau berteman dengan orang lain. Jangan, kita harus berteman dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain. Misalnya kita harus belajar untuk menjadi lebih baik, yang tadinya di sekolahnya tidak baik, kita belajar menjadi lebih baik lagi.
Kita terus belajar untuk mencapai cita-cita kita belajar untuk menjadi juara kelas, kita belajar yang tadi awalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, kita juga harus bertumbuh dalam diri kita. Nah, secara pribadi kita harus terus menjadi lebih baik. Awalnya tidak bisa, pelajaran tidak bisa, kita harus belajar menjadi bisa. Kita punya pribadi yang tidak baik, misalnya kita suka main game, suka tidak berhenti main game, waktunya belajar kita main game. Kita harus mengubahnya, kita harus menguranginya, waktunya belajar kita belajar. Nah selanjutnya kita juga harus memiliki hubungan dengan sesama kita. Nah yang terakhir, kita harus memiliki masa depan yang hebat. Dibilang, I want to be a great person in the future. Kita harus menjadi orang yang hebat di masa depan. Oke, adik-adik, kakak mau kalian membuat daftar kekuatan kalian dan kelemahan kalian apa di Zoom kelas nanti. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang weakness kita, mau belajar strength and weakness kita, kelebihan kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan Yesus, setiap juga anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, Kau akan memimpin setiap anak-anak untuk menjadi lebih baik Tuhan. Apapun kelemahan mereka Tuhan Yesus, Kau akan menutupinya semua Tuhan Yesus. Mereka akan berubah menjadi lebih baik lagi. Mereka mau belajar lebih baik lagi, menjadi lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Dengan weakness mereka, kelemahan mereka Tuhan Yesus, mereka akan mau berubah Tuhan Yesus menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Yang awalnya suka main game, awalnya tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak yang di rumah pasti semua yang dimanapun berada ingin berubah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Kami banyak belajar daripada Engkau Tuhan Yesus, urapi setiap anak-anak yang ada di rumah Bapa. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan, berserta seluruh keluarga mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.